Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurnaita Fadila dengan NPM 23220111 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok satu dengan anggota Niko Wandra Wiguna, Akila, Fernanda, Aldora, Amalia, Aldita, Arta Diasesa, Bunga Azara, Neni Firdiana, dan Eki Saputri. Pada kali ini kami akan presentasi laporan CBL Asuhan Keperawatan pada pasien luka bakar. Baik, yang pertama untuk kasusnya yaitu laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Luka bakar terdapat di bagian wajah bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Luka bakar dikarenakan pasien menyalakan korek api untuk merokok di dekat tabung gas yang diduga mengalami kebocoran. Pada saat pemeriksaan, pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak, tetapi dapat berbicara spontan. Tidak ada batuk. Hasil pemeriksaan primary survei didapatkan putung pasien mengandung zat karbon. Kulit wajah terbakar, bulu wajah atau hidung terbakar sehingga pasien dicurigai mengalami trauma inhalasi. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1, sedangkan ekstremitas bawah adalah luka derajat 2B. Kesadaran pasien berdasarkan nilai GCS adalah 15, T4M6V5, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, respirasi rate 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigennya 96%, nyeri skala 6. Berat badan pasien saat masuk adalah 60 kg. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, hitung luas bakar pasien dengan metode Rule of Nine. Bagaimana tata laksana resusitasi cairan pada pasien tersebut? Lakukan berdasarkan hitung rumus Baxter. Apa pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan kecurigaan trauma inhalasi? Apa tata laksana utama untuk pasien dengan trauma inhalasi? Dan yang terakhir, apa asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut? Baik, untuk pembahasannya, yang pertama, luas luka bakar pasien dengan metode Rule of Nine. Luka bakar terdapat pada bagian wajah bagian depan 4,5%, lengan kanan dan kiri bagian depan 45% pada lengan kanan dan 4,5% bagian kiri, jadi jumlahnya adalah 9%. Lalu untuk tungkai kanan dan kiri semuanya 9% ditambah 9%, jumlahnya itu 18. Hasil penjumlahan 4,5% ditambah 9% ditambah 18% sama dengan 31,5%. Jadi total luas luka bakar pada pasiennya adalah 31,5%. Baik, selanjutnya untuk LO yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada LO2, yaitu tata laksana resusitasi cairan pada pasien. Tata laksana resusitasi cairan dengan rumus Baxter, yaitu kebutuhan cairan sama dengan 4 ml kritaloid dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar dalam persen. Diketahui berat badan 60 kg, luas luka bakar 31,5%. Kebutuhan cairan 4 ml kritaloid dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar dalam persen. Sama dengan 4 ml dikali 60 kg dikali 31,5%. Sama dengan 7.560 ml. Pemberian 8 jam pertama adalah 50% dari total kebutuhan cairan sehingga pada 8 jam pertama diberikan 50% dikali 7.650 sama dengan 3.780 ml. Sisanya pada 16 jam selanjutnya yakni 25% pada 8 jam kedua yaitu 1.890 ml dan 25% pada 8 jam ketiga yaitu 1.890 ml. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada LO3.
Pasien dengan kecurigaan trauma inhalasi dapat dilakukan pemeriksaan penunjang meliputi yang pertama fototoraks. Ronsen toraks sebaiknya dalam 24 jam pertama setelah kejadian trauma inhalasi. Pasien yang juga mengalami trauma tumpul yang menyertai luka bakar harus menjalani pemeriksaan radiografi dari seluruh vertebrata, tulang panjang, dan pelvis 5. Selanjutnya ada laringoskopi direct untuk memastikan trauma inhalasi dengan cara melihat kerusakan saluran napas atas seperti edema laring. Selanjutnya ada bronkoskopi fiberoptik, digunakan sebagai alat diagnostik ataupun terapeutik. Pada bronkoskopi biasanya didapatkan gambaran eritema, edema, sputum kecoklatan, daerah pink sampai abu-abu karena nekrosis, ulserasi, sekresi, mukopurulen. Bronkoskopi serial berguna untuk menghilangkan debris dan sel-sel nekrotik. Bronkoskopi membantu memastikan cedera inhalasi asap. Kemudian ada laboratorium dengan pulse oximetri, analisis gas darah, elektrolit, dan tes darah lengkap. Yang kelima ada pemeriksaan penyaring terhadap obat-obatan antara lain etanol memungkinkan. Penilaian status mental pasien dan antisipasi terjadinya gejala-gejala putus obat. Jika dalam 24 jam tidak ditemukan tanda-tanda trauma inhalasi, dapat disimpulkan bahwa pasien tidak mengalami trauma inhalasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tata laksana trauma inhalasi, yaitu yang pertama memastikan jalur napas tetap terbuka, pemberian oksigen dengan aliran tinggi, memantau kerusakan saluran pernapasan secara rutin, memantau kemungkinan intoksikasi sistemik. Nah, tata laksana trauma inhalasi ini di bawah laring, yaitu pemberian oksigen aliran tinggi menggunakan masker non-rebreathing mask, intubasi agar sekret bronkus dapat dibersihkan dan meningkatkan konsentrasi oksigen, diberikan intermittent positive pressure ventilation atau EPPV, serta antagonis H2 untuk mencegah reflux gaster. Tata laksana trauma inhalasi dengan intoksikasi sistemik yaitu pemberian oksigen aliran tinggi jika kesadaran menurun, dilakukan left lateral coma position dan cervical spine protection dan intubasi endotrakeal. Selanjutnya berikut diagnosa keperawatan dengan data subjektif, pasien mengalami sesak nafas dan suaranya serak tetapi masih dapat berbicara spontan, tidak ada batuk. Data objektifnya hasil pemeriksaan primary survey didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon. Dengan masalah pola napas tidak efektif dengan kode D005, berhubungan dengan depresi pusat pernapasan ditandai dengan dyspnea pola napas abnormal. Yang kedua ada data subjektif pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Data objektifnya luka bakar terdapat di bagian wajah bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Hasil pemeriksaan primary survey didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon, kulit wajah terbakar, bulu wajah dan hidung terbakar sehingga pasien dicurigai mengalami trauma inhalasi. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka dengan derajat 1, sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2B. Kesadaran pasien berdasarkan nilai GCS adalah 15 E4 M6 V5, tekanan darah 130 per 80 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen 96, nyeri skala 6. Dengan masalah gangguan integritas kulit atau jaringan dengan kode D0129 berhubungan dengan perubahan sirkulasi ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, nyeri kemerahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan prioritas. Yang pertama adalah pola napas tidak efektif dengan nomor D0005. Berhubungan dengan depresi pusat pernapasan ditandai dengan dyspnea pola napas abnormal.
Yang kedua, gangguan integritas kulit atau jaringan dengan label D0129 berhubungan dengan perubahan sirkulasi ditandai dengan kerusakan jaringan atau lapisan kulit, nyeri kemerahan, hematoma. Yang selanjutnya adalah SLKI. Yang pertama, pola napas dengan label L01004. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil kapasitas vital meningkat, tekanan ekspirasi meningkat, tekanan inspirasi meningkat, dyspnea menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Yang selanjutnya adalah SLI dari integritas kulit dan jaringan dengan label L14125. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil elastisitas meningkat, hidrasi meningkat, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, pendarahan menurun, kemerahan menurun, hematoma menurun, pigmentasi abnormal menurun, jaringan parut menurun, suhu kulit membaik, sensasi membaik, tekstur membaik. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian perawatan luka bakar SLKI 14565. 0. Identifikasi penyebab luka bakar. Kemudian identifikasi durasi terkena luka bakar dan riwayat penanganan luka bakar. Riwayat penanganan luka bakar sebelumnya, monitor kondisi luka, mispresentasi ukuran luka, derajat luka, perdarahan luka, warna dasar luka, infeksi, eksudat, bau luka, kondisi tepi luka. Nah, kemudian gunakan teknik aseptik selama merawat luka, terlepaskan balutan lama dengan menghindari nyeri dan perdarahan. Kemudian rendaman dengan air steril. Kemudian jika balutan lengket pada luka, bersihan luka dengan cairan steril NaC. Berikut bersihkan luka dengan cairan steril NaCl 0,9% cairan antiseptik dan lakukan terapi relasi untuk mengurangi nyeri. Jadwalkan frekuensi perawatan luka berdasarkan ada atau tidaknya infeksi, jumlah eksudat dan jenis balutan yang digunakan. Gunakan modem dressing sesuai dengan kondisi luka. Hycroloid, polymer, kristalin, keluas. Berikan suplemen vitamin dan mineral. Vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino sesuai indikasi. Kemudian yang jelaskan tanda dan gejala infeksi. Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Yang K, kolaborasi prosedur debridement, enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Rasionalisasi 0 untuk menentukan perawatan yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Kemudian membantu dalam menentukan efektivitas terapi yang telah diberikan dan mencegah pengulangan kesalahan dalam penanganan luka. Mendeteksi tanda-tanda infeksi lebih dini. Yang T, mengurangi risiko kontaminasi mikroorganisme yang dapat memperparah infeksi. Untuk mencegah trauma tambahan pada jaringan yang sedang dalam proses penyembuhan, membantu melembutkan balutan yang menempel, menghilangkan depresi dan eksudat yang dapat menjadi media pertumbuhan bakteri, menurunkan respon nyeri tanpa ketergantungan pada obat analgesik, mendukung proses regenerasi jaringan untuk menjaga kelembapan yang optimal untuk penyembuhan luka, mengurangi risiko infeksi. Nutrisi yang adekuat sangat penting dalam
proses penyembuhan luka agar dapat segera mencari. Kemudian pertolongan medis jika terjadi komplikasi untuk mempercepat regenerasi jaringan serta mendukung sistem imun dalam melawan infeksi. Yang K, mencegah penyebaran infeksi. Kemudian untuk menentukan jenis antibiotik yang sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, teman saya. Baik, untuk implementasi dan evaluasi untuk hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 9 WIB. Memonitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas. Memonitor pola nafas seperti bradypnea, tachypnea, hiperventilasi, Kussmaul, Steine, Stokas, Biot, ataksik. Memonitor adanya produksi sputum, memonitor adanya sumbatan jalan nafas, mempalpasi kesimetrisan ekspansi paru-paru, mengauskultasi bunyi nafas, memonitor saturasi oksigen, memonitor nilai AGD, mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, mendokumentasikan hasil pemantauan, menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, menginformasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk evaluasinya, Kamis 13 Februari 2025 pukul 9.30 WIB. Pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak tetapi masih dapat berbicara spontan. Tidak ada batuk. Hasil pemeriksaan primary survey didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon. Masalah pola nafas efektif teratasi. Lanjutkan intervensi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Untuk Kamis 13 Februari 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk implementasinya penyebab luka bakar, mengidentifikasi durasi terkena luka bakar dan riwayat penanganan luka sebelumnya, memonitor kondisi luka, mispresentasi ukuran luka, derajat luka, perdarahan, warna dasar luka, infeksi, eksudat, bau luka, kondisi tepi luka, menggunakan teknik aseptik selama merawat luka, melepaskan balutan lama dengan menghindari nyeri dan perdarahan, meredam dengan air steril jika balutan lengket pada luka, membersihkan luka dengan cairan steril NaCl 0,9%, cairan antiseptik, melakukan terapi relaksasi untuk mengurangi nyeri, menjadwalkan frekuensi perawatan luka berdasarkan ada atau tidaknya infeksi, jumlah eksudat, dan jenis balutan yang digunakan. Menggunakan modem dressing sesuai dengan kondisi luka, hydrolit, polimer, kristalin, kelos, memberikan suplemen vitamin dan mineral, vitamin A, vitamin C, dan zinc asam amino sesuai indikasi. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan konsumsi makanan tinggi kalori dan protein, mengkolaborasi prosedur debridement, enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu, mengkolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Untuk evaluasinya, pasien mengeluh tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Luka bakar terdapat di bagian wajah dengan bagian depan lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kaki kanan dan kiri semuanya. Hasil pemeriksaan primary survei didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon, kulit wajah terbakar, bulu wajah atau hidung terbakar sehingga pasien dicurigai mengalami trauma inhalasi.
Hasil pemeriksaan lainnya didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1. Sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2B. Kesadaran pasien berdasarkan nilai GCS adalah 15, E4, M6, F5. Tekanan darah 130 per 80 mm hidrogirum, nadi 92 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%, nyeri skala 6. A. Masalah gangguan intergitas kulit teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, seorang pria usia 56 tahun yang mengalami luka bakar akibat ledakan gas saat menyalakan korek api. Luka bakar mencakup wajah, lengan, dan tungkai dengan total luas 31,5% berdasarkan metode Rule of Nine, terdiri dari derajat 1 di wajah dan ekstremitas atas serta derajat 2B di ekstremitas bawah. Nah, untuk asuhan keperawatan difokuskan pada pola napas tidak efektif dan gangguan intergetah kulit. Pemantauan pernapasan dilakukan secara ketat, sementara perawatan luka menggunakan teknik aseptik dan suplemen nutrisi untuk mendukung penyembuhan. Dengan intervensi yang tepat, kondisi pasien dapat terkelola dengan baik, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Untuk saran yang dapat diberikan kepada pasien luka bakar tersebut adalah dengan cara kooperatif menjalankan beberapa pemeriksaan penunjang seperti cek laboratorium, foto toraks, dan beberapa pemeriksaan lain, agar pasien dengan kecurigaan trauma inhalasi tersebut dapat segera tertangani. Upayakan menjaga luka dan tidak memecahkan bekas luka bakar tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kami dari kelompok 1. Apabila mungkin ada pertanyaan, bisa meninggalkan komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.